اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-32 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Wa'budillaha 'ala ar-ridha, fa in lam tastati' fa fi as-sabri 'ala ma taqrahu khairun katsirun." Sembahlah Allah dengan ridha. Kalau kamu tidak mampu, maka di dalam sabar atas apa yang kamu tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Al-Iraqi menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Hal senada juga disebutkan oleh Al-Allamah Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithaf. Sedangkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab Sabar dan Syukur. Nah, sebagaimana kita ketahui, sabar itu terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar atas bala atau musibah. Yang kedua, sabar atas maksiat atau melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah sabar atas taat, sabar dalam melakukan ketaatan, peribadatan kepada Allah. Ketiga-tiga jenis sabar ini menurut Al-Ghazali dibagi menjadi 2 saja. Yang pertama yaitu sabar dalam bentuk badaniyah, yaitu menanggung kesulitan akan badan dan teguh atas kesulitan itu. Ada kalanya dalam hal ibadah dan ada kalanya yang seperti lainnya, seperti sakit, berat, luka, dan sebagainya. Jadi dari ketiga jenis sabar tadi, masuk kepada sabar terhadap jenis badaniyah adalah sabar terhadap menahan musibah yang mengenai kita dan sabar dalam berbuat ibadah. Adapun sabar di dalam maksiat atau menahan hawa nafsu itu masuk golongan yang kedua, yaitu sabar atas hal-hal yang mendorong berkembangnya hawa nafsu. Sebenarnya pembagian 2 atau 3 sama saja, hanya klasifikasi saja yang berbeda. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi, di antaranya sabar yang menimpa pada badan itu adalah menghadapi musibah, disebut biasanya terbatas pada nama sabar. Ketika kita menanggung suatu kekayaan, maka dinamakan dengan menahan diri. Nah, ketika seseorang itu kaya, dia mesti menahan diri. Kenapa? Kalau tidak menahan diri, dia tidak bersabar, maka akan timbul kebalikannya, yaitu sombong. Kemudian dalam hal peperangan, nah, yang kita lakukan dengan fisik, itu namanya sabar dalam nama berani. Nah, lawannya adalah tidak berani atau penakut. Kemudian dalam hal marah, ketika kita marah, boleh marah yang sesuai dengan syariat, tapi ada kesabaran di situ, yaitu murah hati. Nah, lawannya itu penyesalan. Kemudian menghadapi zaman atau masa atau hal-hal yang membuat kita bosan, maka sabar ketika itu namanya lapang dada, dan lawannya itu jemu atau sempit dada. Kemudian menyembunyikan perkataan yang rahasia. Ada seseorang menyimpan rahasia kepada kita, kita mesti juga bersabar untuk tidak mengungkapkannya. Kemudian dalam hal penghidupan, misalnya zuhud, maka lawannya rakus. Jadi sebenarnya zuhud itu adalah kesederhanaan, bukan miskin, karena lawannya itu rakus. Itu diantara yang badaniyah. Kemudian yang bersifat mendorong hawa nafsu atau bersifat kebatinan rohani kita, maka orang yang berjuang untuk tidak menyerahkan diri kepada tentara setan, maka disebut mujahadah. Artinya kita tahan diri kita sehingga nafsu kita itu bisa kita kendalikan. Artinya kita tidak menyerah dengan
tentara-tentara setan, bisikan-bisikan yang masuk, khotir-khotir syaitaniyah. Maka ketika itu kita disebut namanya mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan bentuk godaan tadi sehingga kita memperoleh kesabaran. Nah, itulah diantara jenis-jenis kesabaran yang dibahas secara ringkas pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya silakan rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, kitab Sabar dan Syukur. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.